Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Nah, pada video kali ini Rahasia Blogger mau sharing tentang belajar WordPress ya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Blogger, pengen nyoba di WordPress tapi belum yakin banget gitu, pengen coba-coba dulu, teman-teman bisa pakai hosting gratisan ya. Nah, di sini Rahasia Blogger mau sharing bikin blog WordPress dengan host yang gratisan, jadi nggak perlu keluar biaya dulu ya. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya di subscribe dulu channel ini. Oke ya, kita langsung aja. Pertama teman-teman buka web host 00 nih, id.000webhost.com. Ini punyanya Hostinger nih ya. Jadi di hostingan gratisan ini teman-teman cuma dapat fasilitas 300 MB buat satu website. Bandwidthnya terbatas juga ya, cuma 3 GB. Jadi ini bukan buat blog serius ya, buat belajar aja, karena kalau buat serius udah nggak mungkin cukup lah segini ya. Oke, kalau udah masuk ke sini teman-teman langsung ke ini ya, bisa ke daftar gratis. Nanti juga domainnya dapat subdomain dari dia nih, kita pakai yang gratisan aja. Nah, di sini ada pendaftaran ya. Bisa dengan Google coba daftarnya atau dari email biasa. Saya coba dari email aja ya. Oke, di sini ada kolom email, password ya. Nih tadi saya salah masukin password, ternyata masih ada huruf besar, huruf kecil, angka atau spesial karakter ya. Saya ulangin lagi ya. Oke nih, saya udah coba ikutin apa maunya ya, kita daftar. Nah, ini dia minta verifikasi ke email ya. Teman-teman bisa verifikasi emailnya. Saya verifikasi dulu ya. Oke ya, ini udah saya berhasil verifikasi. Kalau udah begini, kita get start. Nah, ini kan ada banyak pilihannya ya buat apa? Buat start awal ya, mau ngapain, buat toko online, desain web, start a blog atau pengembangan web. Misalnya kita start a blog aja dulu ya. Kita pilih ini mau bikin blog apa ya, teman-teman bisa pilih sendiri. Misalnya saya fashion aja lah. Nih buat contoh, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri ya, kulik-kulik aja sendiri, nggak usah takut. Kita ini udah sampai sini, kita skip, lewati. Oke, nama website apa ya, coba ya, Rahasia Blogger. Jadi ini nggak usah pakai spasi ya teman-teman, kayaknya ini buat subdomainnya deh. Oke, website sudah dibuat. Kita bisa pakai builder, pakai instalasi biasa, atau upload ya. Coba ini kita install WordPress ya. Kita build dari ini aja, dari scratch aja ya, dari nol ya. Kita install WordPress, pilih username admin. Nah, nanti ini admin digunakan username-nya buat login ya. Teman-teman terserah mau pakai nama admin atau nama pribadi atau nama apa, bebas. Nah, ini password adminnya ya. Password adminnya saya ini dulu ya, saya ketik dulu ya. Udah, ini ya passwordnya, bahasa saya pilih Indonesia aja ya biar gampang. Kalau mau Inggris juga boleh. Ini buat bahasa di ininya aja, di apa, di dashboardnya aja ya. Oke, ini kita install. Jadi kalau teman-teman mau mau coba migrasi dari Blogspot ke WordPress, saya saranin mendingan belajar di sini dulu dah, minimal mengenal fungsi-fungsinya aja dulu ya. Jangan biar pas teman-teman udah misalnya udah beli hostingnya atau VPS atau segala macam, jadi teman-teman udah bisa konfigurasi WordPress-nya, udah ngerti gitu konfigurasinya, fiturnya apa aja ya. Itu aja sih yang penting sebenarnya. Nanti kita juga di sini bisa install plugin ya. Cuma emang karena space-nya terbatas ya, cuma 300 MB. Tapi cukup lah buat ngerunning satu blog biasa ya, format blog. Toko online kalau pakai Elementor juga masih cukup sih, masih kuat. Kalau buat beberapa halaman doang mah. Ya, cuma kan karena ada limit trafficnya juga, ini teman-teman perlu pertimbangkan, makanya nggak bisa buat web serius gitu.
Tadi ada bandwidthnya 3 GB doang. Oke, ini udah jadi ya, udah diinstal. Kita ke halaman konfigurasi. Nah, ini yang tadi teman-teman ketikin ya, yang di itu yang teman-teman tulis tadi tuh, yang admin tuh ya, bukan yang awal, yang admin. Kayak admin. Nah, ini nanti teman-teman ini ya, dapat dapat subdomainnya ini nih, yang tadi kita ketikin pertama, rahasiablogger.0000webhostapp.com/wp-login.php. Nanti teman-teman loginnya pakai ini ya, pakai URL yang ini gitu. Subdomainnya nanti sesuai punya teman-teman masing-masing, tapi ininya permalingnya kayak gini ya, buat standar login WordPress lah. Oke, ini bisa diingat ya. Kita log masuk. Ini udah jadi nih ya. Coba kita cek dulu ya. Di sini kunjungi situs. Ini ininya ya, defaultnya ya. Nanti teman-teman bisa ganti itunya apa, temanya banyak kok yang gratisan di WordPress, bisa pilih. Ini saya cuma nyontohin doang, nanti teman-teman tinggal kreasi sendiri ya, jangan takut buat ngotak-ngotik ya. Terus misalnya mau ganti ini dulu ya, mau ganti tema di tampilan, misalnya tema nih ya. Waktu itu pernah ada yang nanya, kalau buat WordPress tema yang bagus apa bang, yang gratisan? Sebenarnya bagus, banyak yang bagus ya. Kayak misalnya Astra tuh, Astra bagus juga tuh, dia customizable juga. Artinya apa ya, bisa di customize macam-macam. Terus Ocean WP bagus. Apalagi ya, yang sederhana kayak Iconic bagus juga buat blog. Itu nih yang gratis-gratisan ya. Atau Neve bagus juga, teman-teman bisa cari sendiri itu. Misalnya mau nambahin tema yang baru nih, bisa di sini nih, klik. Oke, ini biasa iklannya dia ya. Nanti tinggal cari nih, misalnya saya mau pakai Neve ya. Biarin nanti dia running sendiri. Nah tuh banyak ya, bisa apa aja tuh. Kalau mau ganti tinggal ini aja, install. Aktifkan. Nah, udah tuh, udah aktif. Cek ya. Kita refresh. Nah, tuh, ini udah defaultnya Neve nih gini. Tuh, gampang kan? Sebenarnya kenapa banyak orang milih WordPress, bukan karena lebih SEO atau gimana ya? Ya mungkin iya kali ya, lebih SEO. Cuma saya nggak terlalu fokus ke situ, karena sebenarnya SEO tuh banyak variabelnya, banyak faktornya, nggak cuma CMS-nya doang. Blogger juga banyak kok yang di halaman pertama kan. Cuma di WordPress ini gampang aja konfigurasinya, mau script apa aja tinggal install plugin gitu, nggak perlu ribet. Jadi kita bisa lebih fokus ke kontennya. Itu aja sih alasannya kalau saya ya, lebih gampang gitu. Dan tutorialnya banyak banget di website kalau terjadi error atau apapun gitu, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuma biasanya tutorial WordPress banyak kan bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau udah setting tema, saya pertama-tama ke ini nih, ke pengaturan dulu ya, pengaturan WordPress ya. Mana sih pengaturan? Nih, pengaturan nih di bawah ya. Kita bisa satu-satu, misalnya dari umum dulu ya. Oke, ini judul situs bisa kita ubah dulu ya. Nah gitu, ini slogan biasanya ada di bawah sini nih tuh ya, terserah, misalnya uji coba ya. Oke, alamatnya dia otomatis sudah SSL ya, dari berkat si web host app-nya. Ini oke. Ke bawah nih, ini biarin aja ya, bahasa bisa diganti. Format tanggal bisa teman-teman sesuaikan, waktu mau yang bagaimana. Kalau udah simpan. Nah udah ya, udah berubah belum ya, kita cek. Nah udah berubah.
tuh ya. Terus kita ke menulisnya nih, kategori post standar. Nah ini nanti teman-teman bisa tambah kategorinya ya nanti ya, pas penulisan boleh. Ini format post bawaan buat belajar standar aja dulu. Ini biarin. Ini pink udah. Nah ini udah standar WordPress ya, Ping-O-Matic nih, simpan. Nah jadi kalau WordPress tuh setiap habis update ya, update post atau halaman, dia bakal langsung ngeping ke tadi RPC-O-Matic tadi ya. Kita ke membaca. Oke, nah ini yang mau ditampilin. Kalau misalnya teman-teman bikin landing page atau halaman khusus ya, ini bisa di set ke halaman, jadi buat di berandanya di ini nih, di homepage nya nampilin landing page umpamanya yang buat dagang ya. Biasanya kita set dulu pakai set builder ya, kita bikin dulu, tapi itu pembahasannya lain deh, kita pakai ini dulu. Nah terus ini kan kalau buat blog biasanya feed post aja ya. Oke, ini kita ke feed post aja standar. Ini bebas ya, ini kayaknya sama ya kayak di Blogger juga ada yang kayak gini. Nah ini bisa ringkasan, bisa teks penuh ya. Nanti juga kadang settingannya ada di temnya masing-masing ya. Misalnya ini saya ringkasan dulu. Oke, nah ini kalau nggak pengen di indeks bisa di checklist. Kalau pengen di indeks biarin lepas. Ya kita simpan perubahan. Nah kita habis dari membaca ke diskusi kalau disimpan ya. Diskusi itu komen. Ini notifikasi ini ping back trackback nih, jangan, nggak usah di checklist, udah nggak zaman lah sekarang. Oh ini nih ping back trackback ya, ini nggak usah. Izinkan orang mengirimkan komentar, terserah nih ya, mau pakai kolom komen apa enggak ya. Ini iya standar, tampilkan ya. Oke ini biarin. Oke ini, nah ini nih sebelum, yang penting ini nih, misalnya teman-teman pakai komen ini kalau bisa harus disetujui ya, biar nggak banyak yang nyepam. Ini nggak perlu ya, ini aja dulu yang penting ya. Oh ini nih yang di sini nih, yang di blacklist itu ya, teman-teman bisa tambahin misalnya kata kunjungi halaman ini apa istilahnya bahasa yang berbau spam atau apalah, bisa diblok kata-katanya, jadi otomatis ke folder spam nantinya. Oke ini biarin. Ini gravatar ya, kalau si komentator punya gravatar dia bisa pakai foto gravatar atau ini kalau defaultnya ya. Kita simpan. Lanjutnya kita ke media. Oke, sebenarnya pengaturan yang tadi ya, yang diskusi atau menulis itu bisa kita atur nanti pas di post ya, pas kita ngepost. Ini biarin aja ya, ini nanti bisa nyesuaiin ke template-nya. Permaling nih lanjutnya. Ini teman-teman bisa tes ya, misalnya permalingnya mau ada tanggalnya nih ya, formatnya tahun, bulan, langsung judul postnya, atau langsung aja post name aja, jadi ininya dihapus nih ya, dari sini dihapus. Nah jadi langsung judul post permalingnya ya, ini aja udah kita simpan. Oke kalau udah kita, ini udah ya, settingannya udah standar ya. Kalau mau edit tata letak di sini di widget, nah ya ada tuh post terbaru, komentar terbaru nih, jarang dipakai komentar. Kategori terserah mau ditaruh di sini mau enggak. Meta tuh yang ini nih, nah itu ya. Kalau ini mau diedit nanti ya belakangan ya, itu di menu. Misalnya kita ini dulu deh, kita ngepost dulu ya. Kalau mau bikin postingan kita ke sini bisa post baru, atau dari sini sama aja tambah baru ya. Oke ini dia udah Gutenberg juga ya, kita X aja tutup. Wah saya udah bikin dummy text ya. Coba kita paste, biasain pastinya pas as plain text ya. Jadi kalau di WordPress yang Gutenberg ini dia per blok ya,
modelnya. Satu blok, ini 1P, satu blok ya dia. Soalnya ini saya mau input gambar ya, kita tinggal klik ini yang plus. Nah, ini kan nggak ada tuh gambar, jelajahi semua, ntar bisa tuh lihat tuh banyak tuh blok apa aja yang bisa dipakai ya, bisa ngembed YouTube dan lain-lain. Soalnya ini ya gambar lah, image ya kalau bahasa Inggris dia formatnya. Pustaka media istilahnya. Pilih berkas, soalnya ini ya. Oke, nah teks altnya bisa langsung kita masukin ya. Di sini ada keterangan deskripsi. Keterangan tuh di bawahnya ya. Nanti ada di bisa kan di gambar bawahnya ada keterangan apa. Saya lagi tentuin aja. Kita pilih. Oke, ini ke tengah baru. Nah, itu maksudnya ini nih. Deskripsi gambarnya ya. Oh, tuh udah jadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nambahin link gampang, tinggal blok aja, seret. Tuh, terserah mau tambahin internal link atau external link. Ini mau udah paham ya, biasanya saya jelasin. Oke, nah kalau mau set pose gini. Ini saya belum install apa-apa ya, masih polosan. Ini ketik yang ini nih, yang gear. Ini buat ngedit blok per blok. Ini buat ngedit post keseluruhan ya. Kalau ini blok satu doang, misalnya ini gambar kan satu blok tuh ya. Ini blok paragraf itu. Umpamanya saya mau iseng nih ya, belakangnya backgroundnya yang ini biru. Oh tuh teksnya latarnya biru, tuh teksnya putih, bisa tuh kayak gitu ya. Nah ini per blok nih teman-teman bisa tes. Headingnya juga gampang, misalnya nah, kita bikin heading ya, judul ya. Tuh judulnya ini ngatur A2, A3, A4, A5 gitu ya, bebas A2 lah umpamanya. Oke, nah itu buat bikin subheadingnya. Nah seterusnya misalnya kita udah jadi nih ya, udah pengen ngepost, kita ke post. Oke, kita permalingnya kita set dulu. Nah, ini judulnya kan, nanti akan judulnya seperti ini nih. Kalau pengen ngubah ini langsung simpan dulu ya, biar kalau mati lampu aman ya. Nah dia otomatis bikin generate judul, lorem ipsum ya, langsung judul. Oke, kategori kita bisa buat, mamanya kita buat ya. Ini di uncheck dulu, tambah kategori baru, kita enter kategorinya, tambah kategori induk. Kalau ada nih kategori induk tuh maksudnya nanti misalnya ini ada ikan hias ya kan. Nah kategorinya di bawahnya itu childnya misalnya ikan predator apa. Nah ininya nih apa, induknya lah istilahnya di atasnya ya, kategori utamanya. Tag misalnya apa ya, nah dia kalau enter langsung jadi ya, atau pakai koma misalnya. Gambar andalan tuh ini ya Pak, fitur post. Kalau misalnya ini defaultnya ya, saya secara default aja, biasanya template-nya default ini nggak usah kasih gambar di sini. Misalnya saya hapus ya, nggak usah kasih gambar di sini. Kalau mau ngapus ini aja nih, bisa langsung del atau hapus blok, atau di fitur post ya. Kalau nanti di sini ada gambar, di fitur post ada gambar, nanti numpuk ya, sini ada, atasnya ada gitu. Tapi bisa disetting lagi biar jadi satu. Cuma nanti tuh deh belakangan deh, soalnya masing-masing tem settingannya beda. Oke, ini kutipan, ringkasan nggak perlu ya. Discuss, nah ini bisa sebenarnya bisa diaktifin di sini nih, daripada di settingan tadi bisa di sini juga kalau mau apa, kalau mau di setting satu persatu ya. Oke, aturan post ini standar biasanya buat temnya masing-masing, kadang-kadang beda. Yang penting itu aja ya, apa utamanya. Ini coba ya kita pratinjau, soalnya posting pratinjau di tab baru ya, nanti jadinya kayak gini nih. Nah ini gambar yang tadi saya pakai di fitur post ya.
Oke, saya langsung aja ya, saya terbitkan ya, saya publish, terbitkan. Oke, tampilkan post. Ya, kalau mau nambahin menu di sini kita ke template-nya ya. Misalnya masing-masing tem beda nih. Ini kan tadi di post ini ya, kalau mau balik ke sini nih, lambang W. Oke, kita ke ini nih. Media, tampilan menu ya. Nah, ini nama menu umpamanya atas menu utama. Kita buat menu dulu ya. Nah, ada iklan ya. Nah, itu kita mau tambah, ini kan laman contoh nih, misalnya mau dihapus, kita ke ini dulu nih ya, kita uncek aja langsung, kita ke kategori tadi yang tester ya, tambahkan ke menu. Nah, udah kita simpan menu. Yes, jadi coba kita refresh. Nah, udah ya, udah jadi di homepage. Nah, udah ya, karena kita pakai ringkasan, jadi ya cuma segini doang ya ringkasannya, feednya. Kalau mau lihat postnya semua, kita ke dashboard lagi di sini ya, kita post. Nah, nih hello world-nya default WordPress hapus aja ya, tong sampah. Nah, nanti kan ada folder tong sampah nih ya di sini. Ada apa, menu tong sampah. Kita klik. Kalau mau ngosongin bisa di checklist nih, misalnya ada banyak tindakan massal, hapus secara permanen, terapkan. Dah, gitu aja teman-teman ya. Sampai situ dulu, nanti bertahap ya. Selanjutnya buat misalnya mau ngindeks atau gimana, bertahap ya, ini dulu ya. Jadi yang penting teman-teman udah ngerti caranya buat bikin situs WordPress gratisan ya. WordPress ORJ ya ini ya, bukan wordpress.com. Nah, terus kalau mau install plugin, teman-teman di plugin. Nah, ini plugin bawaan dia tadi ya, atau Helodol-nya apa nggak pakai sini sebenarnya. Enggak, oh bukan di sini, sore nih, tambah baru sini. Misalnya teman-teman mau cari UAS ya. Nih kita pakai UAS SEO ya misalnya. Nah, nih bisa install plugin SEO nih. Sebenarnya nggak, ini kayak indikator aja sih, ini parameter aja, bukannya gara-gara install ini terus lebih SEO, enggak. Nantilah ini penjelasannya, yang penting itu dulu awalnya gimana caranya teman-teman bikin website gratisan dengan hostingan yang gratis ya, buat belajar-belajar WP. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa aja ditanya di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.